Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan X3 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030254201. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Tritihwetan 01, Kecamatan Jorogi, Kabupaten Cilacap. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke anak-anak, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Senavia, Talita. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Hadir semua ya. Oke ya. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari sebelumnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan anak-anak untuk bisa berdiri. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan yang pertama yaitu anak-anak harus fokus, siap ya? Fokus ya. Oke ya. Yang kedua, tidak mengganggu teman ya. Siap ya? Nah, dan yang ketiga, memperhatikan penjelasan dari Pak Guru ya. Siap ya? Oke, kita kesepakatan, semoga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, pembelajaran Pak Guru ingin cek kesemangatan anak-anak semuanya. Yuk, silakan anak-anak untuk bisa berdiri terlebih dahulu. Kita break-in terlebih dahulu. Yuk, didirikan anak-anak. Ayo. Oke, tepuk tangan anak-anak. Oke, masih semangat ya anak-anak ya. Coba sekali lagi kita tepuk semangat terlebih dahulu, coba yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sebab-sebab halal dan haram yang pertama, yang kedua nanti tentang perilaku
halal dan haram ya, penerapan perilaku halal dan haram ya. Tapi sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Tentang pengertian halal dan haram. Coba ini Pak Guru tanya dulu, masih ingat atau enggak? Coba Mbak Aska, pengertian halal apa kemarin? Ya, sesuatu yang dibolehkan. Benar atau tidak? Benar. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya coba untuk yang laki-laki, ini Mas Lutfi. Pengertian haram apa kemarin? Ya, sesuatu yang tidak dibolehkan atau tidak diizinkan. Benar atau salah anak-anak? Benar. Oke, beri tepuk tangan. Oke ya, jadi masih ingat ya pelajaran kemarin, yaitu tentang definisi pengertian halal dan haram sudah paham, dan juga dasar-dasar hukum halal dan haram. Kemarin ada 3. Coba yang bisa angkat tangan. Mbak Talita coba. Ada 3 apa saja kemarin? Al-Quran, terus Al-Hadis, Istihad. Oke, benar tidak anak-anak? Benar. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang sebab-sebab halal dan haram dan penerapan sikap halal dan haram. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin bertanya. Coba anak-anak semuanya lihat ke papan tulis atau ke layar. Kelihatan semuanya enggak? Kelihatan. Oke. Coba ini saya ingin tanya Mbak Kaila ini, coba ini. Ada gambar tentang membuang sampah di sungai ini. Ada pertanyaan, coba ini. Menurut kamu jawabannya apa ini? Apakah perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan halal dan haram? Termasuk tidak? Termasuk. Ya benar ya. Perbuatan membuang sampah sembarangan adalah termasuk perbuatan haram. Ya, karena membuang sampah itu termasuk perbuatan yang buruk dan bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti halal dan haram. Nah, ini kemarin sudah ya. Dan alhamdulillah sudah paham semuanya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh penerapan hukum halal dan haram. Ini yang kedua. Tadi di awal sudah Pak Guru kasih gambaran ya tentang penerapan hukum halal haram ya. Sudah ada yang bisa menjawab dengan benar ya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya anak-anak, silakan anak-anak perhatikan video yang nanti Pak Guru putarkan ini. Silakan diperhatikan dan nanti disimpulkan. Sahabat soleh, perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, berdasarkan zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang bernama zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan benih. Allah berfirman, penerapan hukum halal dan haram. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa penerapan dalam sikap. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihapuskan, masih sisa dibuang ke tempat sampah,
Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram untuknya karena memubazirkan makanan? Penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Misalnya, membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk. Zalim kepada lingkungan dan bisa merugikan orang lain karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang haram. Selamat belajar. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, coba ini dari video yang tadi Pak Guru paparkan, bab halal haram itu tadi ada berapa anak-anak? Ada 3. Apa saja anak-anak? Zat asalnya. Yang kedua, prosesnya. Yang ketiga, sifat asalnya ya. Jadi ada 3 hal ya yang menyebabkan makanan itu bisa menjadi halal atau haram. Kita nyanyi bersama-sama tentang hukum halal dan haram ya. Yuk semuanya ditirukan. Mari kita membaca Hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk halal dan haram yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang, dan haram pertama zat asalnya, 2 karena sifatnya, 3 terang. Lalu akan berdiskusi bersama membahas tentang materi ini. Nanti Pak Guru akan memberikan suatu studi kasus ya. Nanti silakan anak-anak untuk bisa didiskusikan bersama teman-teman, dan nanti setelah jawabannya sudah selesai, nanti maju ke depan presentasi satu-satu. Oke? Paham ya? Paham ya? Paham, oke. Selanjutnya Pak Guru bagi namanya kelompok Al-Quran. Untuk kelompok 2 namanya kelompok Al-Hadis, dan kelompok 3 namanya kelompok Ijtihad ya. Paham ya? Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Oke. Ayo silakan didiskusikan. Ayo semuanya berpartisipasi anak-anak. Ayo Mas Khalil berpartisipasi, didiskusikan. Ayo ini berpartisipasi semuanya, didiskusikan. Oke anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Coba saya cek dulu dari kelompok Al-Quran sudah selesai? Sudah. Kelompok Al-Hadis sudah selesai. Kelompok Al-Ijtihad? Sekarang silakan dari kelompok Al-Quran untuk masuk ke depan untuk bisa mempresentasikan. Silakan masuk ke depan. Kami dari kelompok Al-Quran akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ayo. Apa hukum buah jeruk yang dimakan oleh Adit, Kevin, dan Dio? Jelaskan. Hukumnya haram karena hasil mencuri. Oke, selanjutnya nomor 2. Bagaimana pendapatmu mengenai sikap Adit? Sikap Adit tidak baik karena Adit memakan buah jeruk dengan mencuri. Oke. Terus nomor 3. Apa yang akan seharusnya dilakukan Kevin dan Dio sebelum memakan buah jeruk tersebut? Seharusnya Kevin dan Dio menanyakan asal makanan tersebut. Oke. Apa hikmah yang bisa diambil dari perbuatan yang dilakukan Adit? Mencuri adalah perbuatan yang haram. Tidak boleh menerima makanan yang belum jelas halal dan haramnya. Oke ya. Oke, jawabannya bagus semuanya. Benar semuanya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Al-Quran. Oke.
Silakan dari kelompok yang lain. Ada yang ingin bertanya, silakan. Oh iya, Mbak Aska silakan. Mohon kelompok Al-Quran untuk bisa ditanggapi. Silakan Mbak Aska. Apakah tindakan sampai itu termasuk tindakan halal atau haram? Iya, hukumnya haram karena mencontek adalah perbuatan yang buruk. Oke ya. Oke, ini anak-anak ada pertanyaan dari Mbak Aska ya. Mencontek apakah termasuk perbuatan haram? Ini dari kelompok Al-Quran menjawab haram ya. Benar ya, karena mencontek adalah suatu perbuatan yang buruk. Maka perilaku mencontek adalah sesuatu hal yang haram. Oke, paham anak-anak? Paham. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi sekali lagi buat kelompok Al-Quran. Oke anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah melihat hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dari studi kasus yang Pak Guru tadi paparkan, dan Pak Guru ingin menyimpulkan dari permasalahan yang tadi kalian semuanya diskusikan ya. Tadi yang pertama yaitu soalnya ada sebuah studi kasus ini tadi, Andi pergi ke lapangan untuk bermain elang-layang bersama Kevin dan Dio. Saat di perjalanan, Andi melihat buah jeruk yang sudah matang di pohon tetangga. Andi kemudian memetik buah jeruk tersebut tanpa diketahui tetangganya. Andi juga membagikan buah jeruk tersebut kepada Kevin dan Dio. Mereka memakan buah jeruk tersebut bersama-sama ya. Tadi ada soal yang pertama yaitu apa hukum buah jeruk yang dimakan oleh Adi, Kevin dan Dio? Hukumnya apa tadi anak-anak? Haram ya. Karena apa? Karena buah jeruknya hasil mencuri. Oke ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu mengenai sikap Adit? Nah, gimana sikap Adit? Sikap Adit adalah tidak baik karena makan jeruk dengan mencuri buah tetangga. Kita putar lagi. 3 anak nanti maju ke depan. Oh, Mbak Talita, yuk maju ke depan. Jadi tepuk tangan. Contoh halal haram menurut sifat asalnya. Apa Mas Khalil? A, B, C atau D? D, kita lihat. Oke, benar. Beli tepuk tangan anak-anak. Adalah Pak Guru akan memberikan tugas individu ya. Silakan nanti dikerjakan ya. Oke anak-anak, silakan dikerjakan soal LKPD asesmen sumatif untuk memperdalam. Anak sudah selesai semua? Sudah. Oke. Silakan dikumpulkan. Nah. Oke anak-anak, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang sebab-sebab halal dan haram dan tentang penerapan perilaku halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Coba ini saya ingin bertanya Mbak Kainan, tadi sebab-sebab halal dan haram tadi ada berapa? Ada 3. Apa saja Mbak Fitrian? Zat asal, sifat asal, proses. Ya, benar ya. Zat asal, sifat asal, dan proses. Paham ya anak-anak? Untuk pembelajaran kali ini Pak Guru ingin bertanya ini ya. Apakah kalian pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Terus apakah mengalami kesulitan anak-anak? Tidak ya. Paham semua ya? Paham, oke. Oke, selanjutnya anak-anak untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Nanti Pak Guru akan jelaskan di pertemuan berikutnya.
Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita cukupi sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah Tuhan. Oke, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.